Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu tentang subnetting dasar. Kita sudah memahami bagaimana cara membagi satu network menjadi beberapa subnet kecil, terus cara menentukan blok subnet, network address, serta broadcast address dan range IP. Cara menentukan blok subnet, terus cara menentukan jumlah host berdasarkan subnet mask, dan bagaimana subnetting membantu kita mengelola jaringan lebih terstruktur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita melakukan subnetting dengan metode fixing length subnet mask atau VLSIM, yaitu semua subnet memiliki jumlah host yang sama. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang subnetting lanjut menggunakan metode VLSIM atau variable length subnet mask, yang dimana ini adalah teknik subnetting yang paling banyak digunakan dalam dunia kerja, terutama pada pekerjaan sebagai network administrator, network engineer, teknis jaringan, serta IT support. Mengapa kita mempelajari variabel length subnet mask ini? Karena dengan VLSIM ini kita bisa yang pertama menghemat penggunaan address IP, yang kedua membuat blok subnet lebih fleksibel, dan yang ketiga menyesuaikan besar kecilnya subnet sesuai kebutuhan nyata di lapangan, dan yang keempat kita bisa menghasilkan desain jaringan yang lebih efisien. Apa sih variabel length subnet mask itu? Nah, kalau VLSM itu memaksa semua subnet punya ukuran yang sama, maka VLSM ini berbeda karena ia memperbolehkan tiap subnet memiliki panjang prefix atau mask yang berbeda. Artinya, subnet besar untuk kebutuhan besar, subnet kecil untuk kebutuhan kecil. Tidak ada IP address yang terbuang percuma saja. Bayangkan saja kita mempunyai satu network, yaitu 192.168.1.0/24. Lalu kita membutuhkan 4 subnet, yaitu subnet pertama A sama dengan 50 host, subnet 2 sama dengan 20 host, subnet C, lalu kita butuh 4 host. Yang pertama subnet A 5 sama dengan 50 host, yang kedua subnet B sama dengan 20 host, yang ketiga subnet C sama dengan 10 host, yang keempat subnet D sama dengan 5 host. Kalau kita pakai VLSM, semua subnet harus mempunyai 64 host karena itu jumlah host minimum paling besar yang dibutuhkan. Artinya, kalau semua di-set per 26, maka akan ada banyak IP yang terbuang. Subnet untuk 5 host masih masuk. Subnet untuk 20 host yang dipakai cuma 20 dari 64. Dan subnet untuk 10 host yang kita pakai hanya cuma 10 dari 64. Serta subnet untuk 5 host yang kita pakai cuma 5 dari 64. Bayangkan berapa banyak IP yang tidak kita gunakan. Jadi, dengan VLSM ini kita bisa yang pertama, subnet besar untuk kebutuhan 50 host, subnet sedang untuk 20 host, subnet kecil untuk 10 host, terus subnet sangat kecil untuk 5 host. Jadi, jauh lebih efisien. Adapun langkah-langkah dari menggunakan VLSM ini adalah dalam dunia kerja, teknik VLSM ini dilakukan dengan langkah baku. Kita akan membahas langkah tersebut secara bertahap dan jelas. Yang pertama, menentukan network utama. Contoh, 192.168.1.0/24, yaitu mengurutkan kebutuhan host dari terbesar ke yang terkecil, yaitu yang pertama 50 host, yang kedua 20 host, yang ketiga 10 host,
dan yang keempat 5 host. Nah, menentukan subnet mask untuk masing-masing kebutuhan. 50 host butuh minimal 60 alamat. Jadi prefixnya itu per 26. Sedangkan 20 host itu butuh minimal 32 alamat. Jadi prefixnya itu per 27. Terus yang 10 host butuh minimal 16 alamat. Jadi prefixnya per 28. Dan yang kelima dan 5 host butuh minimal 8 alamat. Prefixnya itu per 29. Mulai membagi subnet sesuai urutan terbesar. Subnet A 50 host, yaitu prefixnya per 26. Subnetnya itu 192.168.1.0 dikurang 192.168.1.63. Jadi networknya itu 192.168.1.0. Adapun broadcastnya itu 192.168.1.63. Jadi hostnya itu 1 dikurang 62. Dan yang kedua ada subnet B atau 20 host. Prefixnya itu per 27. Mulai dari alamat berikutnya yaitu 192.168.1.64 dikurang 192.168.1.95. Networknya itu 192.168.164, sedangkan broadcastnya itu 192.168.1.95. Jadi hostnya itu 65 dikurang 94. Yang ketiga subnet C atau 10 host. Prefixnya itu per 28. Networknya itu 192.168.1.96. Sedangkan broadcastnya itu 192.168.1.111. Maka hostnya 97 dikurang 110. Adapun penerapan VLSM ini di dunia nyata yaitu jika suatu perusahaan memiliki banyak departemen seperti HRD, finansi, admin, warehouse, dan security, maka kebutuhan host tiap departemen berbeda. Menggunakan VLSM ini akan menghemat IP secara drastis. Contoh nyata pemakaian VLSM ini yaitu yang pertama jaringan kantor pusat, yang kedua ada ISP, yang ketiga jaringan kampus, yang keempat jaringan warnet, yang kelima jaringan hotel, yang keenam jaringan pabrik, dan yang ketujuh jaringan server atau data center. Kesalahan umum pada saat kita melakukan VLSM ini adalah yang pertama, tidak mengurutkan kebutuhan host berdasarkan urutan terbesar. Yang kedua, salah menghitung blok subnet. Yang ketiga, mengabaikan network dan broadcast address. Yang keempat, salah menempatkan subnet ke alamat berikutnya. Dan yang kelima, lupa bahwa jumlah host 2 atau jumlah bit host kurang 2. Jadi, jika kalian menguasai cara menghindari kesalahan ini, maka kalian sudah berada pada level penguasaan subnetting yang jauh lebih baik dari rata-rata mahasiswa pemula. Baik, itu adalah materi lengkap kita pada pertemuan hari ini tentang VLSM, mulai dari pengertian, langkah-langkah, sampai contoh perhitungan nyata. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki ke tahap implementasi, yang dimana kita hanya belajar menghitung subnet, tetapi mulai mengimplementasikan hasil subnetting ke perangkat jaringan, baik yaitu router, yang kedua switch layer 3, yang ketiga ada PC silent client, yang keempat ada server,
Dan yang kelima, maupun simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi siapkan laptop kalian karena kita akan memulai melakukan konfigurasi nyata. Sekian materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.